Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 semester 5C program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Surya Kencana Cianjur. Dalam kesempatan ini kami akan sedikit menerangkan terkait dengan penjelasan mengenai sistem pemrosesan transaksi data dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Hasbunaim Haddad, Eskom. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian SPT. SPT atau Sistem Pemrosesan Transaksi Data adalah suatu sistem informasi yang paling sederhana yang memiliki fungsi untuk mencetak data, memproses data, dan menghasilkan informasi yang baku. Baik, untuk pembahasan yang kedua mengenai tujuan dari SPT yang terbagi menjadi 4. Yang pertama untuk mencatat transaksi data, yang kedua untuk mempercepat pemrosesan data, yang ketiga menyajikan informasi, dan yang keempat meningkatkan pelayanan dan kinerja. Untuk pembahasan yang ketiga mengenai karakteristik SPT. Karakteristik SPT ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, SPT berfungsi untuk mencatat ke dalam basis data. Yang kedua, SPT digunakan oleh pengguna akhir. Yang ketiga, SPT menyajikan laporan yang baku. Yang keempat, SPT ini diperlukan untuk harian. Yang kelima, SPT berguna untuk membuat keputusan yang berstruktur, dan yang terakhir itu SPT menggunakan perangkat input dan output yang bervariasi atau beragam. Yang pembahasan terakhir itu mengenai model SPT terbagi menjadi 4. Yang pertama ada perangkat input, yang kedua ada program pengolahan data, yang dimana program pengolahan data di sini ada basis data, yang ketiga ada perangkat output, dan yang terakhir ada manajemen. Dalam operasi data, terdapat 10 operasi dasar yang menghasilkan keluaran penting dapat dilihat dalam setiap sistem informasi. Peran operasi data adalah sebagai mesin-mesin sederhana yang menghasilkan informasi. Apabila sistem informasi yang dihasilkan sangat kompleks, maka akan tersusun dari berbagai kombinasi operasi data. Menurut Bush dan Stater, ke-10 operasi data tersebut adalah: yang pertama, ada capturing, pemeriksaan, penggolongan, penyusunan dan penyortiran, peringkasan, penghitungan, penyimpanan, pengambilan kembali, reproduksi, dan pengkomunikasian. Metode pengolahan data. Sistem informasi dalam kebanyakan organisasi biasanya terdiri atas berbagai metode teknologis dan manual. Menurut Burch dan Starter, dalam Mukjizat mengatakan bahwa pengolahan data yang penting diketahui yakni: yang ke-1 manual, yang kedua electromechanical, yang kedua push card equipment, yang keempat electronical computer. Dalam metode manual, semua operasi data dilakukan dengan tangan dan bantuan alat penting seperti pensil, penggaris, kertas, dan lain-lain. Sedangkan metode electromagnetical sesungguhnya merupakan gabungan antara orang dan mesin. Misalnya, seorang pegawai bekerja dengan menggunakan mesin catat kolom. Selanjutnya yaitu metode push card equipment, mengandung penggunaan semua alat yang digunakan dalam apa yang kadang-kadang disebut sebagai suatu sistem warkat unit. Prinsip warkat tersebut adalah bahwa data mengenai seseorang, suatu objek disimpan dalam sebuah kartu, sejumlah kartu mengenai subjek yang sama digabungkan bersama membentuk file. Yang selanjutnya yaitu elektronik komputer, suatu susunan dari alat-alat masukan, unit pengolahan, dan alat-alat pengeluaran yang digunakan untuk pengolahan data. Pengolahan data input adalah informasi atau data yang telah atau akan dialihkan dari suatu media penyimpanan ekstern dalam penyimpanan komputer. Penguraian rutin yang mengarahkan input peralatan atau kumpulan peralatan yang diperlukan untuk input. Output adalah informasi yang dihasilkan oleh manipulasi penanganan komputer dan akan diserahkan kepada pihak yang membutuhkan. Pertimbangan seleksi metode pengolahan data. Pemilihan metode pengolahan data yang tepat
untuk suatu penerapan khusus atau untuk suatu organisasi rutin, menuntut penganalisis sistem untuk memahami persyaratan pengolahan maupun kemampuan pencapaian hasil dari setiap metode pengolahan data. Persyaratan pengolahan data dapat didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut. 1. Volume unsur data yang dimuat. 2. Kompleksitas operasi-operasi pengolahan data yang diperlukan. 3. Pembatasan waktu pengolahan. 4. Tuntutan melakukan perhitungan. Sedangkan untuk mengetahui pencapaian hasil, ada 15 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Investasi awal. 2. Pengadaan. 3. Perubahan. 4. Persyaratan pegawai yang terampil. 5. Biaya variabel. 6. Penyesuaian. 7. Keluasan. 8. Kepandaian dalam banyak hal. 9. Kecepatan pengolahan. 10. Kemampuan membuat perhitungan-perhitungan. 11. Kontrol pengolahan. 12. Penemuan kesalahan otomatik. 13. Kemampuan mengambil keputusan. 14. Kelemahan sistem. 15. Tingkat otomatisasi. Terima kasih. Contoh SPT. Sejak tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajer dalam mengelola perusahaan. Kemudian juga para manajer melihat komputer bukan hanya sebagai alat bantu pekerja rutin saja. Kemudian juga informasi bukan hanya sekedar pendukung dalam pembuatan keputusan, akan tetapi juga diubah sebagai kekuatan untuk memenangkan persaingan. Itu dari informasi. Nah, kemudian juga sistem informasi dibangun tidak hanya dipakai oleh manajer saja, tetapi juga untuk para pelanggan, kemudian para kolega, sehingga sistem informasi itu bersifat terbuka. Demikian cuplikan video mengenai sistem pembentukan transaksi data dari kelompok 7. Saya pribadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.